Kisah 1001 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bersama saya Slamet Riyadi, saya akan membacakan kisah lain dari kitab Alif Laila wa Laila atau Kitab 1001 Malam. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih buat para subscriber yang masih setia mendukung channel ini. Semoga dukungan Anda dicatat sebagai amal baik dan semoga teman-teman sekalian selalu dilimpahkan rezeki yang berkecukupan. Buat para petualangan channel yang baru singgah, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tanda loncengnya, karena setiap klik dukungan dari Anda akan membuat saya bersemangat untuk berpetualang hingga lupa jalan pulang. Kita mulai saja ceritanya. Pernah ada di kota Kairo pada zaman Khalifah Al-Hakim bi Amrillah seorang tukang daging bernama Wardan yang menjual daging domba, di mana setiap hari ada seorang wanita yang selalu membeli seekor domba seharga 2,5 dinar. Pagi itu dia kembali datang ke kios daging Wardan dan berkata, "Aku beli seekor domba." Kemudian Wardan menerima uang darinya dan memberinya seekor anak domba yang kemudian dia berikan kepada seorang kuli panggul yang dia bawa. Lalu dia memasukkan daging domba itu ke dalam keranjangnya dan pergi bersama wanita itu ke rumahnya. Keesokan harinya, di pagi hari wanita itu datang lagi, dan itu terus berulang selama beberapa waktu yang cukup lama. Dan tukang daging itu juga mendapatkan pembayaran dinarnya setiap hari, sampai akhirnya hal itu membuat dia jadi penasaran kepada wanita itu, dan dia berkata kepada dirinya sendiri, "Wanita ini membeli seekor daging domba setiap pagi dan membayarnya dengan uang tunai tanpa pernah melewatkan sehari pun. Sungguh ini benar-benar aneh dan tidak biasa." Maka Wardan mencari kesempatan untuk bertanya kepada kuli panggul yang datang bersamanya saat wanita itu sedang tidak ada di sana dan bertanya kepadanya, "Hai anak muda, sebenarnya kemana engkau pergi bersama wanita itu setelah membeli daging dari kiosku?" Dan kuli panggul itu menjawab, "Aku tidak tahu apa yang membuatnya takut padaku, karena setiap hari setelah dia membeli anak domba, dia juga membeli kebutuhan lainnya seperti buah-buahan segar serta lilin seharga 1 dinar. Lalu dia juga menemui seorang penjual anggur senilai sekian dinar. Kemudian dia menuntunku dengan membawa keseluruhan barang belanjaannya dan aku pergi bersamanya ke sebuah taman, di mana kemudian dia menutup mataku sehingga aku tak bisa melihat apa-apa selain berjalan, di mana dia terus menggandeng tanganku dan menuntunku. Aku tak tahu diajaknya kemana, sampai kemudian dia berkata, 'Berhenti dan turunkan keranjangmu di sini.' Setelah itu aku menurunkan keranjangku. Namun beberapa saat kemudian dia mengembalikan keranjangku dalam keadaan kosong. Lalu dia meraih tanganku dan menuntunku kembali ke taman, tempat di mana dia meningkatkan kain di mataku. Setelah sampai di sana, dia melepaskan kain itu dan memberikan aku upah sebanyak 10 dirham. "Oh, jadi begitu," kata Wardan, yang membuat rasa ingin tahunya tentang wanita itu jadi semakin berlipat ganda. Timbul perasaan gelisah hingga dia melewati malam dengan penasaran yang luar biasa. Wardan berkata pada dirinya sendiri, "Besok pagi dia pasti akan datang kepadaku seperti biasanya untuk membeli anak domba. Dan setelah dia membayar dinarnya, dia akan menyuruh kuli panggul untuk membawanya dan pergi. Sebaiknya aku menitipkan kiosku pada penjual di sebelah kiosku, sehingga aku bisa mengikutinya secara diam-diam." Sementara pagi itu, seperti biasa, wanita itu kembali ke kiosnya membeli daging anak domba dan menyuruh kuli panggul untuk membawanya dan pergi dari kios Wardan sampai dia meninggalkan Kairo dan masuk ke taman. Lalu di sana Wardan bersembunyi, sementara wanita itu sedang membalut mata kuli panggul itu dan menuntunnya dari satu tempat ke tempat lain, sampai kemudian dia naik ke salah satu gundukan dan berhenti di suatu tempat di mana terdapat batu besar di sana. Setelah itu dia menyuruh kuli panggul itu untuk meletakkan keranjangnya, dan Wardan masih tetap bersembunyi dan menunggu sampai wanita itu kembali membawa keranjang kosong dan mengantar kuli panggul itu dengan mata tertutup kembali ke taman. Setelah itu wanita itu kembali dan mengeluarkan barang-barang belanjaannya lalu pergi menghilang entah kemana. Kemudian Wardan naik ke atas gundukan dan mengangkat batu itu, lalu masuk ke dalam lubang yang cukup besar di balik batu. di mana dia menemukan sebuah pintu dari kuningan dalam kondisi terbuka dengan tangga yang mengarah ke bawah.
Maka Wardan segera turun dengan mengendap-endap sampai dia tiba di sebuah koridor yang panjang dan cukup terang. Dia terus berjalan menyusuri koridor itu sampai dia melihat ada sebuah pintu yang sedang tertutup, seperti sebuah pintu aula, dan dia mencari cara untuk masuk sampai dia menemukan celah pada bagian samping dinding. Pada batas kusen pintu dia melihat ada tangga di dalamnya. Kemudian dia memanjat dan menemukan ceruk kecil yang berada tepat di atas aula. Dari sana dia bisa melihat ke dalamnya, di mana dia melihat wanita itu sedang memotong bagian daging domba yang dipilih dan meletakkannya ke dalam panci. Lalu dia membuang sisanya dan memberikannya pada seekor beruang yang besar, yang segera memakan semuanya sampai gigitan terakhir. Setelah selesai memasak, dia memakannya sampai kenyang. Kemudian dia meletakkan buah-buahan dan manisan, lalu mengeluarkan anggur dan meminumnya, dan memberi beruang itu minuman anggur di dalam sebuah baskom yang terbuat dari emas. Dan begitu wanita itu mulai mabuk dengan anggur, dia segera menanggalkan seluruh pakaiannya dan terlanjang. Kemudian dia terlentang, di mana kemudian beruang itu bangkit dan mendatanginya. Sementara wanita itu memberinya yang terbaik dari apa yang seharusnya menjadi milik anak-anak Adam, sampai dia selesai dan jatuh pingsan berbaring tak bergerak. Kemudian Wardan berkata pada dirinya sendiri, "Sekarang inilah kesempatanku," di mana dia segera mengambil pisau jagal yang ada di sampingnya dan menghampiri keduanya yang masih dalam keadaan pingsan. Tak ada satu otot pun dari mereka yang bergerak. Dengan mengendap-endap, kemudian Wardan meletakkan pisaunya di tenggorokan beruang itu, lalu menggoroknya sampai dia berhasil menghabisinya dengan memotong kepalanya dari tubuhnya. Dan beruang itu mendengus dengan keras seperti guntur, yang membuat wanita itu terbangun dan kaget ketika melihat beruang itu sudah terbunuh. Wardan berdiri dengan tangannya yang masih kelelahan. Wanita itu menjerit begitu kerasnya sampai tukang daging itu mengira bahwa jiwa dari wanita itu telah meninggalkan tubuhnya. Kemudian wanita itu bertanya, "Hai Wardan, apakah ini caramu membalas semua kebaikanku?" Dan dia menjawab, "Wahai wanita terkutuk, apa kau sudah kehabisan laki-laki sehingga kau harus melakukan hal terkutuk ini?" Wanita itu tak menjawabnya, kecuali dia membungkuk di atas beruang itu dan menatapnya dengan penuh kesedihan. Kemudian dia memungut kepala beruang yang terlepas dari tubuhnya, lalu dia berkata, "Hai Wardan, sekarang silakan pilih, kau mengikuti apa yang akan kukatakan dan kau selamat, atau kau akan menolak permintaanku dan kau akan mati di tanganku." Wardan berkata, "Aku milih untuk mengikuti kata-katamu. Katakan apa yang kau inginkan." Kemudian wanita itu berkata, "Kalau begitu bunuh saja aku sebagaimana kau membunuh beruang ini, dan ambillah apa yang kau perlukan dari tempat ini, lalu pergilah." Wardan berkata, "Aku masih jauh lebih baik daripada beruang ini. Sebaiknya engkau bertobat dan kembali ke jalan Allah yang Maha Kuasa, dan aku bersedia untuk menikahimu sehingga kita bisa hidup dengan harta ini selama sisa hidup kita." Lalu wanita itu segera menyaut, "Hai Wardan, menjauhilah dariku. Bagaimana aku bisa hidup setelah kau membunuhnya? Sungguh jika kau tidak membunuhku, maka aku pasti yang akan menghabisi nyawamu. Jadi tinggalkan kata-kata yang membodohi aku, atau kau harus kehilangan nyawamu. Hanya ini yang ingin aku katakan kepadamu." Lalu Wardan berkata, "Jika itu maumu, ya sudah, aku akan membunuhmu dan kau akan mendapatkan laknat dari Allah." Selesai Wardan berkata, kemudian dia menjambak rambut wanita itu dan menggorok lehernya hingga akhirnya wanita itu meregang nyawa. Setelah melakukan ini, Wardan memeriksa tempat di seluruh ruangan dan di sana dia menemukan emas, batu mulia, dan mutiara. Maka dia segera mengisi keranjang kuli panggul itu dengan benda-benda berharga sebanyak yang dia bisa bawa dan menutupinya dengan pakaiannya. Lalu dia memanggulnya dan keluar dari ruang harta karun bawah tanah itu dan bergegas pulang menuju rumahnya. Sampai kemudian dia tiba di gerbang Kairo, di mana di sana dia dipergoki oleh 10 pengawal Khalifah Al-Hakim bi Amrillah beserta Khalifah itu sendiri yang berkata kepadanya, "Hai Wardan, siap melayanimu tuanku," jawab Wardan. Kemudian Khalifah itu bertanya, "Apakah kau sudah berhasil membunuh wanita dan beruang itu?" Dan Wardan menjawab, "Benar tuanku." Lalu dia berkata, "Letakkan keranjang itu dari kepalamu dan jangan takut, karena semua harta yang kau miliki bersamamu itu akan tetap jadi hakmu dan tak ada yang akan menyangkalmu." Kemudian Wardan meletakkan keranjang itu di depannya. Lalu Khalifah membukanya dan melihat isinya, lalu berkata kepada Wardan, "Ceritakan seluruh kejadiannya, meskipun sebenarnya aku sudah tahu ceritanya." Kemudian Wardan menceritakan semua kejadian dari awal pertemuannya dengan wanita itu hingga akhir sampai dia berada di depan Khalifah. Dia berkata, "Engkau telah mengatakannya sebenarnya." Lalu dia menambahkan,
"Hai Wardan, ikutlah bersamaku ke tempat harta karun itu." Maka Wardan kembali bersamanya ke tempat di mana wanita itu bersama seekor beruang kekasihnya, di mana dia menemukan pintu bawah tanah itu sudah tertutup. Dan Khalifah berkata kepada Wardan, "Hai Wardan, angkat batu itu, karena tak ada selain kamu yang bisa membuka pintu harta karun itu. Karena itu sudah terdapat nama dan sifatmu." Sahut Wardan, "Demi Allah, mana mungkin saya bisa membukanya." Tetapi Khalifah berkata, "Sudah, naiklah ke sana dan percayalah dan hanya mengharap ridho Allah." Wardan terdiam sejenak, kemudian dengan membaca bismillah dia naik menuju pintu bawah tanah dan meletakkan tangannya untuk mengangkat batu itu. Batu itu seolah ringan, lalu dia masuk ke lubang dan membuka pintunya. Lalu Wardan memberi isyarat pada Khalifah bahwa pintunya sudah terbuka. Dan Khalifah berkata, "Turun dan bawa kemari semua yang ada di sana, karena tak ada seorang pun kecuali seorang yang memiliki kemiripan nama dan sifat itu sejak tempat itu dibuat di sana. Sedangkan nasib wanita dan beruang itu memang sudah ditunjuk dan dikehendaki harus mati di tanganmu. Karena hal ini sudah kuketahui sebelumnya dan aku hanya menunggu untuk pemenuhannya." Setelah mendengar kata-kata Khalifah ini, kemudian Wardan turun dan membawa semua harta karun yang ada di dalamnya. Lalu Khalifah mengirimkan kuda beban dan membawanya pergi. Setelah memberikan keranjang yang berisi harta karun milik Wardan, lalu Wardan membawanya pulang dan membuka kiosnya di pasar. Dan dari cerita orang yang menceritakan kisah Wardan ini, pasar ini masih ada dan dikenal dengan sebutan Pasar Wardan. Begitulah kisah petualangan Wardan, seorang wanita dan beruang, sebagaimana yang terdapat dalam buku Kisah 1001 Malam. Adapun mengenai kebenaran cerita tersebut, anggap saja kisah ini sebagai hiburan tanpa perlu diperdebatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.